Beberapa waktu terakhir, publik dibuat terkejut saat mendengar kabar bahwa Amar Zoni kini resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, tempat yang sering disebut sebagai penjara paling ketat di Indonesia. Tak banyak yang bisa menjangkaunya. Bahkan keluarga dan sahabat terdekat pun mulai kesulitan memberi kabar. Dan di tengah sunyi itu muncul satu nama yang tak pernah disangka-sangka akan kembali hadir dalam hidup Amar. Nama besar yang selama ini identik dengan kesuksesan, tawa, dan keceriaan di layar kaca. Ya, Raffi Ahmad. Musik rumor yang beredar menyebutkan bahwa Raffi diam-diam mulai melakukan langkah kecil untuk memastikan kondisi Amar di Bali Jeruji. Bukan untuk sensasi, bukan pula untuk pencitraan. Tapi karena di lubuk hatinya, Raffi tahu ia sedang melihat seseorang yang dulu pernah berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan dan kini kembali jatuh di tempat paling gelap. Sekilas publik mungkin lupa bahwa hubungan Raffi dan Amar sebenarnya cukup dekat. Mereka satu lingkaran dunia hiburan, pernah berbagi layar dan bahkan sempat beberapa kali tertangkap kamera di acara-acara off-air yang sama. Namun hubungan itu bukan sekedar pertemanan biasa. Dulu di masa Amar terjerat kasus pertama kali, Raffi termasuk salah satu sosok yang tak pernah ikutan menghujat. Ia bahkan sempat berbicara di depan media bahwa semua orang punya kesempatan kedua dan bahwa yang jatuh tak selalu berarti hancur. Sosok lifestyle aja, sosok keren. Namanya adalah rekreasional. Jadi kalau kita masuk rehabilitasi itu ada rekreasional, ada tahap yang udah setengah kecanduan, ada yang udah jadi kecanduan banget. Nah, kalau waktu itu gua tuh rekreasional. Rekreasional tuh ya udah kalau ada pergaulan yang dikasih. Jadi apapun itu udahlah enggak, kita bisa hidup tanpa tergantungan dengan yang paling benar adalah diri kita sendiri. Kalau kita bad, kalau kita lagi kan bisa olahraga, bisa liburan, bisa jalan-jalan. Intinya adalah kita harus memilih teman yang benar. Kini seolah sejarah itu berulang. Amar kembali tersandung dan dunia kembali menutup pintu. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Beberapa sumber menyebut Raffi mulai menghubungi pihak yang pernah bekerja sama dengan Amar. Ia ingin tahu bagaimana kondisi sahabat lamanya itu. Satu demi satu, kabar yang ia dengar membuat hatinya tergerak. Kabar bahwa Amar kian terpuruk, kehilangan arah, dan bahkan mengalami depresi berat di dalam tahanan. Dalam diam, Raffi disebut mulai mempertimbangkan langkah besar. Ia menghubungi seorang rekan hukum yang pernah membantunya di masa lalu. Bukan untuk mengambil alih kasus, tapi untuk memberi pandangan hukum tambahan bagi keluarga Amar, sebuah bentuk dukungan moral yang bisa jadi penentu arah perjuangan seorang teman lama yang kini terlupakan. Namun, langkah Raffi tak berhenti di situ. Dari informasi yang beredar di kalangan awak media hiburan, Raffi juga sempat berdiskusi dengan beberapa ustaz dan tokoh spiritual. Salah satunya Ustaz Sulaiman, sosok yang dikenal sangat dekat dengan kalangan artis dan sering menjadi tempat curhat bagi mereka yang sedang jatuh dalam masalah hidup. Spekulasi mulai mencuat ketika Ustaz Dery tiba-tiba menyinggung tentang sahabat artis yang tengah berada di titik terendah hidupnya. Ia menyebut seseorang yang dulu dikenal gagah dan penuh semangat itu kini sedang dalam ujian besar dan membutuhkan dukungan bukan hanya secara umum tapi juga secara iman. Kata-kata itu membuat publik bertanya-tanya apakah yang dimaksud benar adalah Amar Zoni. Dan jika iya, apakah benar sosok yang dimaksud Ustaz dari itu sedang berkomunikasi dengan Raffi Ahmad untuk membantu sahabat lamanya? Sampai di detik ini semuanya masih belum bisa dipastikan. Tapi ada satu hal yang terasa jelas bahwa di tengah segala kekacauan dan sorotan publik selalu ada satu sisi kemanusiaan yang jarang terlihat. Bahwa mungkin Raffi tak ingin dunia tahu bahwa ia sebenarnya peduli. Ia tahu publik cepat menilai. Bantuan bisa dianggap pencitraan. Simpati bisa disangka panggung baru. Kembali mengingatkan, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.